Oleh arah-arah Sengayur. Oleh arah-arah Sengayur. Machine learning. Machine learning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tuh, Pak. Dengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam juga. Sudah, jadi begini ya. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan mulai dengan pembahasan terkait dengan tugas minggu lalu.
Ya. Sudah ngumpulkan semua tugasnya? Sudah pada ngumpulkan ya? Ya, sudah Pak. Ya. Oke, kita bahas Sudah, Pak. tugasnya minggu lalu, yang minggu lalu. Ya. Yang pertama, nomor 1, mengklasifikasikan sebagai kualitatif atau kuantitatif ya. Ini. Jadi untuk yang nomor 1, contoh yang 1A ya, tempat kelahiran presiden itu kategori ya, kualitatif. Kemudian status pernikahan pemimpin perusahaan ya, kualitatif juga, bukan sesuatu yang dihitung. Harga buku baru, ini kuantitatif. Kemudian banyak mobil yang masuk ke tempat parkir, itu kuantitatif. Nah, ini klasifikasikan sebagai diskrit atau kontinu. Nah, ini yang ungu kontinu ya, yang biru ini diskrit. Banyak pompa di pom bensin, itu diskrit. Pokoknya diskrit itu integer ya, yang bukan berupa desimal, bilangan bulat. Nilai TOEFL dari seorang murid, diskrit. Kita ngomongin diskrit dulu aja. Banyak elevator di sebuah lobi hotel, diskrit. Banyak mata kuliah yang diambil, diskrit. Banyak pembeli yang mengantri di kasir. Ini kan orang ya, manusia, itu diskrit. Kalau kontinu tuh contohnya pendapatan per tahun dari seorang direktur bank. Lama waktu telepon juga kontinu. Volume bensin di dalam tangki mobil juga kontinu. Nomor 3, ini membuat kode. Sifatnya subjektif ya. Ini contoh nomor 3. Contoh jawaban. Angka pertama merepresentasikan merek bir. Misalnya merek bir yang kita pakai Budweiser 1. Terus nanti 4 digit angka berikutnya menunjukkan tahun pembuatan bir. 3 digit berikutnya menunjukkan botol kesekian yang ada di inventory dari merek dan tahun tersebut. Nah, botol kelima, merek Budweiser buatan tahun 1804. Jadi ini yang terakhir ini adalah urutan kelima begitu. Jadi kalau misalnya dikodekan seperti ini. Yang 1, yang pertama merepresentasikan merek bir Budweiser. Misalnya nanti mau ganti mereknya Miller misalnya, berarti ini jadi 1 yang warna hijau, ini jadi 3. Terus tahun pembuatan bir, misalnya tahun ini 2021. Ini bisa diganti yang biru. Terus yang 3 digit botol berikutnya botol kesekian ya. Ini botol kelima ya, ini 3 digit berikutnya berarti botol kelima, itu berarti yang kuning. Untuk nomor 4 ya hasilnya merupakan ordinal karena non numerik tapi memiliki urutan. Jadi nggak ada nol mutlaknya, kita nggak tahu nolnya seperti apa, rasa yang tidak enak sekali itu nolnya seperti apa, enggak jelas, sehingga dia ordinal. Terus yang nomor 5, mengkategorikan variabel-variabel yang ada di sini. Ya. Yang 5A, ini hanya keperluan input data ya. Jadi toko supplier perkebunan mengelompokkan bunga yang dia jual. Nah, ini sebagai nominal karena nggak ada urutan ya, hanya sebagai pembeda aja. Oh, ya ini saya jual mawar, tulip, marigold, gardenia. Misalnya pada ada pembeli yang bertanya, kami menjualnya mawar, tulip, marigold, gardenia, hanya sebagai pembeda satu sama lain. Kemudian untuk yang 5B itu
Seorang pembeli menyebutkan bunga yang dia sukai. Jadi ini ada preferensi nih. Ini tentang suka sama nggak suka. Karena ada tingkatan kesukaan, maka dia masuk ordinal. Variabelnya masuk ordinal. Ini paling suka banget gardenia. Jadi urutannya dari yang tidak disukai sampai yang paling disukai. Toko supplier perkebunan mendata. Ini pendataan. Pendataan ini jumlah biasanya. Sifatnya rasio. Kita bisa menyatakan bahwa jumlah penjualan mawar adalah 4 kali lipat dari jumlah penjualan tulip. Jadi 100 mawar ini 4 kalinya 25 tulip. Nah, ini yang nomor 6. Ya, yang nomor 6, berapa banyak variabel di dataset? Ya, gampangnya ada 5 ya. Ini kolom-kolom ini nama variabelnya. Company, price per share, bla bla sampai sektor. Variabel manakah yang kualitatif? Company dan sektor. Ini company sama sektor ini tidak berupa angka. Tapi bukan berarti angka lantas jadi menjadi kuantitatif ya, belum tentu. Kayak nomor KTP kemarin yang dibahas di pertemuan sebelumnya kan dia bukan kuantitatif ya. Di sini kelihatan company A sampai I, sektornya macam-macamnya ini kan kualitatif. Jadi ada 2 variabel yang kualitatif, company dan sektor. Variabel manakah yang kualitatif? Ya, lainnya ya. 3 lainnya itu. Price per share, price per earning ratio, dan annual dividend per share. Data tersebut merupakan cross-sectional atau time series. Jawabannya cross-sectional karena hanya diambil pada satu waktu tertentu. Tidak ada kurun waktu ya, tapi ini satu waktu. Untuk setiap variabel tersebut disebutkan skala pengukurannya. Company nominal, sektor juga nominal. Hanya membedakan aja. Terus yang lain sifatnya rasio. Coba kita lihat lagi ya. Sifatnya rasio ya semua. Kalau yang ini rasio continue, yang price per share rasio discrete. Ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah cukup jelas ya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Sebenarnya pembahasan ini untuk melengkapi aja. Oke. Berarti sudah pada paham ya untuk materi yang minggu lalu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa diskusikan lagi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi minggu ini, yaitu tentang probabilitas dan teorema Bayes. Jadi di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menghitung peluang, bagaimana sih mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, ini definisinya. Probabilitas atau kemungkinan atau peluang, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak, kejadian random. Contoh, kejadian munculnya kelereng merah atau biru adalah X dari seluruh Y kemungkinan pada percobaan pengambilan kelereng dari kotak. Nah, ini ada kotak nih. Ini ada kotak, terus ini ada 4 kelereng. Nah,
probabilitas yang merah ya. Yang merah adalah berapa? Dan bisa menghitung? Ada yang tahu? Berapa, Bagas? Probabilitas terambilnya kelereng merah, yang merah. Ya, silakan Bagas atau siapa yang bisa menjawab? Gampang kok. 1/4. Ya. 1/4 25%. Ya, 1/4 atau 25% boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kan ada. Terus yang satunya yang biru ya, sisanya ya. Karena di sini hanya ada merah sama biru. 3/4, 75%. Nah, sebelum lebih dalam kita belajar istilah-istilahnya. Kosakatanya. Percobaan. Suatu kegiatan yang belum diketahui hasilnya dengan pasti untuk pengamatan statistika. Jadi percobaan ini suatu yang random ya, yang sifatnya harus dilakukan eksperimen lah untuk mengetahui ini hasilnya apa, hasil dari suatu hipotesis. Nanti itu percobaan akan menghasilkan suatu output. Nah, itu yang belum tahu, yang sifatnya masih random. Kemudian ruang sampel, himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, setiap kemungkinan itu namanya anggota ruang sampel atau sample point. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian atau PA, misalnya disebut begitu, adalah jumlah anggota himpunan bagian dari ruang sampel yang termasuk pada kejadian A. Ya, jadi nanti kita harus bisa membedakan mana percobaan, mana ruang sampel. Jangan sampai tertukar-tukar. Mana yang kejadian, mana yang peluang. Nah, dari yang kotak tadi, dari yang kotak ini, kita bisa cari, oh percobaannya adalah pengambilan sebuah kelereng dari kotak. Terus ruang sampelnya apa aja? Ada kelereng merah dan biru. Kalau ini hijau ya berarti kelereng hijau. Kalau ini kelereng hitam ya kelereng hitam. Ini ya yang di sini ada di dalam kotak adalah kelereng merah dan kelereng biru. Kemudian kejadiannya ya. Yang A terambilnya kelereng merah, yang B terambilnya kelereng biru. Peluang kejadiannya ya peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Nah, untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan dari ruang sampel tadi ya sebagai ruang sampelnya itu kita bisa menggambarkannya dalam diagram pohon. Diagram pohon ini contohnya ya dalam hal ini yang sering kita lakukan itu adalah untuk mengamati hasil pelemparan dadu. Kadang juga diikuti dengan pelemparan koin ini sebagai contoh ya. Nah, A ini sebagai angka, G sebagai gambar. Jadi kalau kalian mana tadi? Nah, kalau kita main lempar koin ya, pasti ada menghasilkan ini nggak kelihatan ya. Ada yang angka, ada yang gambar. Nah, rules-nya di sini contohnya adalah hasil pelemparan dadu. Ketika hasil lempar dadunya angkanya genap, maka koin dilempar 1 kali. Nah, kalau hasil lemparan dadunya ganjil, maka koin dilempar 2 kali. Nah, dadu kan ada 6 ya. 1, 2, 3, sampai 6. Kalau dia angkanya itu genap, maka koin dilempar 1 kali. Yang genap di sini ada 2, 4, sama 6. Nah, koinnya dilempar 1 kali. Maka menghasilkan 2A dan 2G. 2 angka dan 2 gambar. Kemudian di sini ada 4 angka sama 4 gambar. Di sini ada 6 angka sama 6 gambar. Nah,
Kalau yang ganjil dilemparnya 2 kali. Yang pertama satu angka, satu gambar. Ini masih bisa menghasilkan 2 kemungkinan lagi dari satu angka. Ketika dilempar lagi bisa menghasilkan angka atau gambar kan. Jadi bisa satu angka, satu angka, gambar, dan seterusnya. Pertanyaannya di sini, berapakah peluang kejadian A, yaitu munculnya bagian muka koin setidaknya 1 kali. Nah, kita daftar dulu, definisikan ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa sih totalnya? Nah, di sini ada 18 ya. Kita ngitung aja deh manual. Di sini ada ruang sampelnya, kita hitung dari yang kejadian terakhir, peristiwa terakhir. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang ini 1A, 1G, 3A, 3G, 5A, 5G. Kalau ada yang jawab ya salah. Karena yang dihitung sebagai ruang sampel adalah yang terakhir. Peristiwa terakhir. Jadi kalau ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 18 tambah 6, 24 itu salah ya. Yang benar 18. Nah itu jadi didaftar 1A sampai 6G ini banyaknya ruang sampel ada 18. Terus kejadian A. Yang mengandung A di sini diketik ulang lagi, ditulis ulang, didaftarkan ulang. Jumlah nanti totalnya 12. Balik lagi ke slide sebelumnya. Yang ada A-nya 1, 2, 3. Ini enggak ya, GG. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya ada lagi satu yang kelewatan. Ada yang kelewatan tadi. Totalnya 12. Lalu peluang kejadian A. Ya, gampangnya adalah banyaknya A per banyaknya S. 12 per 18 atau 2 per 3. Ini gambar yang tadi. Kemudian untuk aturan-aturannya biasanya kita mengenal ada 2, yaitu untuk mengatur objeknya, penghitungannya menggunakan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu melihat urutan. Urutan itu penting dalam permutasi. Sedangkan dalam kombinasi, urutan itu tidak penting. Nah, berikut cara menghitung adalah dasar dari komputasi peluang suatu kejadian. Contohnya, berapa peluang munculnya angka genap pada lemparan dadu. Berapa peluang munculnya gambar pada lemparan koin. Berapa peluang munculnya angka dadu, mata dadu 2 dari 10 lemparan dadu. Itu contohnya. Untuk cara menghitung ada 2 macam. Yang pertama aturan perkalian dan yang satunya adalah aturan penambahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya aja. Ya, selanjutnya aturan perkalian ya. Aturan perkalian ini sebuah proses yang dibagi dalam beberapa subproses yang berlanjut dan diselesaikannya dalam bentuk perkalian. Jika subproses 1 diselesaikan dalam N1 cara, dilanjutkan dengan jika subproses 2 diselesaikan dalam N2 cara, dan berikutnya sampai dan jika subproses P diselesaikan dalam NP cara, maka sigma cara sama dengan N1 kali N2 kali sampai dengan NP. Contohnya,
adalah penomoran kursi di auditorium dengan kriteria A1 sampai Z100. Nah, kita daftar dulu. N1 itu ada berapa kemungkinan cara. Pelabelan satu huruf dari A sampai Z. A sampai Z alfabet ada 26, sehingga N1 sama dengan 26. Kemudian subproses 2, yaitu pelabelan angka kurang dari sama dengan 100, yaitu N2 sama dengan 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100. Nah, sigma caranya adalah perkaliannya. Sigma cara sama dengan, atau jumlahan cara sama dengan N1 dikali N2. Sama dengan 26 kali 100. Ini nanti kriterianya misalnya ada tambahan lagi ya, ditambah lagi subproses ketiga, keempat, kelima, sampai subproses P. Ini tinggal dikalikan saja, total 2600 cara. Selanjutnya adalah aturan penambahan. Sebuah proses dapat dilakukan dalam beberapa cara, tetapi tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang sama. Jika ada N1 cara 1, dan jika ada N2 cara 2, sampai dengan dan jika ada NP cara P, maka sigma cara sama dengan N1 ditambah N2 ditambahkan sampai dengan NP. Nah, contoh. Dalam sebuah panitia ini dibutuhkan wakil dari suatu jurusan. Bisa diambil dari dosen atau mahasiswa. Jurusan matematika punya 37 dosen dan 83 mahasiswa. Nah, N1-nya di sini adalah perwakilan dari dosen. Ada 37 dosen. Jadi, kemungkinan kita mengambil satu orang dari 37 dosen. Jadi di sini N1-nya sama dengan 37. Kemudian cara 2-nya adalah mengambil perwakilan dari mahasiswa N2 83. Nah, sigma caranya tinggal dijumlahkan saja. N1 ditambah N2 sama dengan 37 plus 83. Sama dengan 120 cara. Nah, kita masuk ke contoh aturan perkalian dan aturan penambahan ketika digabungkan. Contohnya ya, problem deklarasi nama variabel suatu bahasa pemrograman dengan persyaratan sebagai berikut. Terdiri dari 1 atau 2 karakter alfanumerik, gabungan alfabet dan numerik. Kemudian tidak membedakan huruf kapital dan diawali karakter huruf. Jadi contohnya seperti ini. Kalau satu karakter A ya bisa diinisialkan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, satu karakter. Nah, ketika ada 2 karakter maka digabungkan dengan yang numeriknya. Numerik antara 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk menghasilkan 2 karakter tadi. 10, 11 dan seterusnya tidak bisa, karena kan di sini problem deklarasinya hanya sampai 2 karakter aja. Hitung jumlah variasi nama variabel yang bisa terbentuk. Ya, sigma cara sama dengan ini aturan penambahan N1 ditambah ya N1-nya ini karakternya. Yang satu karakter itu A sampai Z ada 26. Nah, ditambahkan dengan perkalian dari N1 dan N2. N2 sendiri itu di sini 10 ya. 10 itu dari mana? Ada yang bisa menjawab? 26 kan jumlah. Ya, silakan siapa? Dari 0 sampai 9 tadi, Pak. Ya. 0 sampai 9 ya. Mas Aditya Dedi menjawab, oke. Iya. Iya, gitu. Ya, 0 sampai 9 ada 10 ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 10. Sehingga dijumlahkan dengan yang N1. Ya, N1, N2-nya ini aturan perkalian, ini aturan penambahan, dijumlahkan jadi total 286 cara. Nah, sekarang ada kasus khusus ini. Kasus khusus ketika inclusion dan exclusion. Inclusion dan exclusion ini ketika ada set himpunan yang beririsan A1 sama A2. Misalnya beririsan, maka banyaknya A1 union A2 sama dengan banyaknya A1 ditambah banyaknya A2 dikurangi irisannya. Irisannya dari dua set ini. Nah, ini adalah contoh. Berapa banyak bit string 8 karakter yang diawali dengan karakter 1 atau diakhiri dengan karakter 00. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, kita perlu pahami dulu tadi yang slide sebelumnya. Yang slide sebelumnya ini terdiri dari 1 atau 2 karakter alfanumerik ya. Ini bisa milih gitu. Bisa milih 1 atau 2 karakter alfanumerik. Sedangkan di sini itu banyak bit string 8 karakter. Ya, ini contohnya ya, contohnya. Itu diawali dengan karakter 1 atau diawali dengan karakter 00. Jadi ada kemungkinan karakternya, bukan kemungkinan, malah harus ya, karakternya diawali dengan angka 1 dan diawali dengan karakter 00. Jadi ada kemungkinan ada irisan. Yang tadi itu pilihan 1 atau 2 karakter. Nah, ini harus ada irisannya. Maka kita harus bikin dulu digitnya. Pakai annotate aja. Draw. Kita buat 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi bit stringnya karakternya diawali dengan karakter 1, diakhiri dengan karakter 00. Oh, ini kurang beser ya. Hapus. Nah, gampangnya pakai pena. Yang 1, terus di sini ada 00. Nah, di sini kita bisa menghitung A1-nya dulu. Cuma sebelum kita menghitung, kita kalau mau menggambarkan rumus ini ya, dasarnya rumus ini adalah kita untuk memahami rumus ini, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Terus kita bikin contohnya aja dulu. Kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Himpunan A dan himpunan B. Misalnya ya. Himpunan A, B, misalnya banyaknya A sama dengan 12. Kemudian banyaknya B adalah 8. Ini contoh ya, contoh di luar soal sini. Misalnya beririsan ada 4. Hapus dulu. Yang beririsan misalnya ada 4. Nah, A1 kan di sini A ya, sorry. A itu adalah semua bagian yang ada di sini dan sini.
Kita kasih warna hijau misalnya. Ya, sampai sini lah. Ini hijau semua. Semuanya adalah A. Kemudian yang B, kasih warna merah misalnya, itu adalah semua yang ada di sini dan di sini. Kalau rumusnya teori set ini, union gabungannya ini digabung semua, hijau dan merah, ini digabung, maka ada di sini kedobelan. Jadi istilahnya itu jadi ketambahan. Harusnya yang ada di tengah ini harus dihapus salah satunya, yang hijau atau merahnya. Ini kita mungkin hapus yang hijau, yang merahnya. Jadi hanya yang hijau sama yang merah. Nah, jadi di sini ada 4 tadi ya. Kalau misalnya dijumlah semua, totalnya kan 20. Itu salah. Karena harus dikurangi irisannya. Nah, kita jumlahin dulu yang di sini ya. Ini di A ini berapa? Ada yang bisa jawab? 8. 8. Lalu yang di B? 4. 4. Mudah ya. Nah, terus kalau dihitung teks ya. Maka A union B sama dengan sebentar. A1, A-nya ini 12 ditambah B 8 dikurangi yang di tengah 4 sama dengan 16. Jadi dasarnya untuk kasus khusus inclusion exclusion ini adanya irisan di tengah. Nah, ini nanti dihubungkan dengan yang ada di soal contoh berapa banyak bit string 8 karakter yang diawali. Nah, yang seperti itu ya. Ini saya hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, oke. Berapa banyak bit string 8 karakter yang diawali dengan karakter 1 atau diawali dengan karakter 00? Yang pertama A1, buat model untuk bit string 8 karakter yang diawali dengan karakter 1. Nah, sebelum kita menjawab yang ini 2,7 itu dari mana sih? Kita gambarkan dulu. Ini aja ya. Kita bikin dulu 8 digit. 3, 4, 5, 6. Kemudian ditulis dulu angkanya. 1, 0. Oh, sorry. Ini kan yang A ya, A1 ya. A1 berarti hanya ada satu saja di sini di kiri. Nah, di sini bisa diisi kemungkinannya antara 0 sama 1. Ya kan, bit string kan suatu bilangan yang hanya bisa diisi dengan 1 atau 0 ya. Jadi, di sini kita bisa kasih angka 1 atau 0.
Di sini juga, di sini sama semua. Totalnya yang kosong ini ada 7. Sehingga dua kemungkinan ini dipangkatkan dengan banyaknya digit yang kosong. Sehingga didapatkan 2 pangkat 7. 128 cara. Terus, buat model untuk bit string 8 karakter yang diakhiri dengan karakter 00. Sama seperti yang tadi. Bikin dulu. Ini kalau ditulis di kertas lebih enak ya, lebih cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus di belakangnya diisi 0, 0. Nah, 2 pangkat 6 sama, ini juga diisi 1 atau 0. Ini juga sama semua. Ada 6 digit, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64 cara. Kalau tadi ini hanya sekedar di jumlah, apakah terdapat 192 cara untuk membentuk bit string? Jawabannya adalah salah, karena kita belum menghitung irisannya. Kalau irisannya tadi, itu ada 2 pangkat 5 cara di sini. Nah, Pak, sebentar, saya boleh tanya, Pak. Boleh. Itu 2 pangkat 7 itu dari kotak-kotak yang kosong itu, Pak? Betul, ya. Begitu. Ya, jadi yang misalnya yang atas ya, yang A1 ini A1 yang atas. Ini yang A1. Ini yang A2. Kotak yang kosong di sini ada 7. Yang bawah ini kotak yang kosong ada 6. Jadi tinggal kemungkinannya ada 2 dipangkatkan 6. Tapi kalau misalnya nanti kemungkinannya ini kasus bukan bit string ya, kasus lain bisa jadi 3 misalnya, maka dipangkatkan digitnya yang kosong itu tadi. Jadi ini kebetulan kalau bit string maka pakai 2. Karena 0 atau 1 kan pilihannya. Nah, untuk yang 2 pangkat 5 ya kita buat lagi dulu. Kita draw dulu irisannya. Yang depan diisi angka 1. Belakang diisi angka 0. Yang di tengah-tengah ini 0 atau 1. Sehingga ada 5 digit 2 pangkat 5. Nah, peluang gabungannya yang ini ditambah yang ini dikurangi ini. Kurang ini tadi. Sesuai dengan teori set yang ada. Ada yang tanyakan? Cukup jelas ya? Dihapus dulu. Kita lanjut lagi ke permutasi. Permutasi berarti ada urutan. Mementingkan urutan. Ya. Pengaturan objek-objek dengan urutan tertentu. Permutasi sejumlah R dari N objek berbeda dinotasikan sebagai PNR. Dapat diselesaikan dengan aturan perkalian. PNR ya, disingkat sederhananya adalah sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Hitung banyak cara untuk membentuk pasangan juara 1 dan 2 dari 25 orang yang mengikuti lomba lari. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. N faktorialnya tadi 25. X mana X?
X sama dengan 25 faktorial. Bagi R-nya berapa? Ya, ada yang bisa jawab R-nya ada berapa? Ya, Mas Joko. Siapa yang bisa jawab? 1 atau 2? 1 dan 2 atau gimana? Ayo Mas Aditya, monggo. R-nya berapa? 2. Ya. Kenapa 2? Karena dan. Dan itu kan berarti ditambahkan. Ya. Kalau atau itu berarti salah satu. Kalau 2 berarti di sini R-nya adalah 2. Kemudian difaktorialkan. Jadi 25 faktorial dibagi 23 faktorial. Ini bisa pakai rumus coret-coretan ya. Mungkin saya jelaskan lagi di sini. Sama dengan 25. Kalau 25 faktorial tuh ada yang bisa menjelaskan nggak? Perkalian berapa sama berapa? 5 sama 5. Oh. 5 kali 5 sih, Pak. Ayo siapa? Kalau 25 faktorial diurut gitu Kak sih, Pak. Iya, 24, 23, 25, 24 sampai 1. betul. Biar ingat lagi sama pelajaran dulu. Ini kan panjang ya. Sampai 1. Sedang dulu. Yang bawah berarti berapa? 23 ya. Nah, ini tinggal dicoret aja. Kan sama. Nah, tinggal sama dengan 25 kali 24. Sama dengan 600. Ya, seperti ini ya. Ini nggak usah dihitung satu-satu, susah. Jadi ya pakai coret-coretan aja. Tinggal menghitung, tinggal mengalihkan sisanya. Cukup jelas ya? Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini kombinasi. Kombinasi itu pembentukan sekelompok objek-objek tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R objek sama dengan subset dengan anggota R objek. Kombinasi sejumlah R dari N objek berbeda dinotasikan sebagai C, N, R.
Singkat cerita, CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Intinya adalah kita harus bisa untuk mencari N itu biasanya kelihatan kok. N objek itu hampir selalu mudah untuk dicari. Kadang kita bisa keliru R-nya. Makanya kita harus bisa menginisialkan R dengan benar. Ini contoh ya. Ini real ya. Biasanya kalau klub sepak bola punya 23 pemain, di mana 8 pemain ini tanpa striker ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu bola pasti harusnya ada strikernya nih. Di mana 8 orang bermain sebagai defender, 7 bermain sebagai midfielder. Pelatih hendak memilih satu tim campuran defender dan midfielder untuk pertandingan amal. Tim terdiri dari 6 defender dan 5 pemain tengah midfielder. Hitung banyak kemungkinan variasi tim yang terjadi. Nah, ini harus didefinisikan dulu. N1 berapa, R1 berapa, N2 berapa, R2 berapa. N1 adalah 8 defender. R1 yang mau diambil yang dipilih 6. Kemudian yang N2 7 orang midfielder. R2 5 orang. Nah, ini perhitungannya. Ketemu 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial ya, tinggal dimasukkan ke rumus. Lalu nanti hasilnya 588 kemungkinan variasi tim. Kita langsung masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A adalah jumlah anggota subset A dibagi dengan anggota semesta S. Peluang itu selalu 0 sampai 1. Jadi di sini adalah peluang 0 sama dengan 0. Ya. Memang tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak terjadi. Peluang S semestanya itu peluangnya pasti terjadi adalah 1. Nah, untuk menghitung peluang ya tinggal peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Ada beberapa kejadian yang berbeda bisa membentuk kondisi beririsan atau tidak. Misal seperti jadi ada yang berurutan gitu. Suatu kejadian itu bisa jadi berpengaruh dengan kondisi kejadian yang lain gitu. Ada yang tidak. Misalnya banjir bandang di kota X diakibatkan oleh peristiwa hujan ekstrim. Nah, ini ada kondisi yang memang berhubungan. Kalau yang tidak berhubungan banyak contohnya. Kalian bisa cari sendiri. Contoh peluang suatu kejadian. Nah, ini yang suka main remi pasti ngerti lah. Peluang kejadian untuk membentuk 5 kartu poker yang terdiri dari 2 kartu as dan 3 kartu jack. Itu banyak cara membentuk 2 kartu as dari 4 kartu as yang ada. Jadi bacanya adalah N-nya yang besar ada 4 ya. Kartu as itu ada 4. Ada as yang diamond, ada yang as yang heart, ada as yang club, ada as yang spade. Jadi diambil 2 dari 4. Banyak cara membentuk 3 kartu jack dari 4 kartu jack yang ada. Nah, ini kombinasi 4,3. Nah, ini dengan aturan perkalian banyaknya cara yang dapat dibentuk dengan 2 as dan 3 jack adalah 6 kali 4. Ini hasilnya 6, yang bawah ini hasilnya 4. Kalau nggak percaya dihitung sendiri aja. Pakai kalkulator aja gampang. Terus dihitung banyaknya cara yang dapat dibentuk dari 5 kartu poker adalah kombinasi 52
dan 5 ya. 52 faktorial per 547 faktorial. Ini sama ya yang kayak tadi yang slide sebelumnya. 52 kali 51 kali 50 kali 1. Nah, ini 47. Ntar nanti ada sisa 52 53 52 51 50 49 48. Ini dikali semua dibagi 5 faktorial. Jadi hasilnya angkanya besar sekali. 2598 2.598.950. Terus peluang kejadian mendapatkan 2 as dan 3 jack. Tadi kita ketemu peluangnya ini ya, si pembilangnya di atas ini. 6 sama 4 nih, 24. Penyebutnya yang bawah, banyaknya cara. Ini tinggal dibagi aja. 0,9 kali 10 banget minim. Nah, ini kasus yang lain. Tadi kan inclusion exclusion, sekarang ada yang berhubungan yang namanya mutually exclusive. Nah, kalau kejadian A dan B beririsan, maka seperti ini. Yang tadi ya. Nah, kalau mutually exclusive itu tidak beririsan, nggak ada hubungannya. Jadi istilahnya itu memang nggak ada hubungannya. Misalnya Persebaya menang kemarin lawan siapa? Mungkin ada yang tahu. Ya, lawan tim B ya misalnya katakanlah menang. Itu nggak ada hubungannya sama kekalahannya MU Manchester United tadi malam misalnya. Karena nggak ada hubungannya dua kejadian itu. Kalau yang ini berhubungan, yang atas, yang bawah ini nggak berhubungan. Rumusnya beda. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kalau memang dia tidak beririsan, ya pakailah rumus yang tidak beririsan, yang ini, yang bawah. Kalau yang beririsan pakai rumus yang ini. Ini ada contohnya yang soal mutually exclusive. Sebuah toko memiliki koleksi tas terbaru dengan 4 warna hijau, yaitu hijau, putih, merah, dan biru. Ini ada peluang-peluangnya ya. Hitung peluang membeli mengambil tas koleksi terbaru. Nah, ini ada asumsi nih. Peluangnya semuanya kalau dijumlah itu harus sama dengan 1. Nah, peluang membeli tas hijau, putih, merah, atau biru adalah peluang hijau ditambahkan peluang putih, ditambahkan peluang merah, ditambahkan peluang biru. Ini mutually eksklusif. Kalau sudah ngambil hijau ya intinya nggak ada hubungannya. Saya nggak berakibat saya harus ngambil putih. Karena nanti belum ngomongin yang bersyarat, nanti habis ini yang kita bahas tentang bias. Ini nggak ada hubungannya. Kalau saya ngambil hijau ya hijau, nggak ada akibatnya saya mau ngambil putih karena saya dulu sebelumnya ngambil merah. Nah, ini dijumlah totalnya 0,68. Ini soalnya adalah tas terbaru. Berarti ada 1 min 0,68 yang bukan tas terbaru. Mungkin partnernya lain atau pokoknya intinya yang diketahui di sini yang tas terbaru. Jadi sisanya ini 1 min 0,68 itu peluang membeli tas yang koleksi bukan tas terbaru. Bukan berarti koleksi lama ya. Bisa jadi warna lain. Jadi negasinya aja. Tas terbaru lawannya apa? Bukan tas lama, tapi bukan tas baru. Negasi dari sesuatu itu. Jadi bukan lantas kita antonimkan gitu. Karena bisa jadi lain lagi nanti definisinya. Oke, lanjut lagi.
ke peluang bersyarat. Peluang terjadinya suatu kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat. P B jika A. Peluang B jika A, bacanya seperti itu. Atau peluang B dengan syarat A. Peluang B dengan syarat A atau peluang B jika A sama dengan peluang irisannya A dan B. A irisan B dibagi peluang A. Peluang A lebih besar false. Contoh peluang bersyarat. Dua dadu dilempar secara bersama-sama. Jika jumlah angka yang muncul dalam kedua dadu adalah 6, tentukan peluangnya bahwa pada salah satu dadu muncul angka 2. Muncul jumlah angka 6A itu ada, jadi gini. Kombinasinya harus jumlahnya 6. Kan kalau nggak 15, 24, 33, 42 sama 51. Kombinasinya pokoknya jumlahnya ada 6. Total ternyata peluang A ini ada 5/36. 36 ini adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Lima kan penyebutnya tadi ya. Ya, 36 adalah apa? Keseluruhan, Pak. 6 kali Ya. 6. Ya, 6 kali 6 gimana? Bisa jelasin nggak? Kok bisa 6 kali 6? Muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Nah, ya, gitu ya. Jadi kemungkinan semuanya itu dijumlah dulu. Oh, ada 36 kemungkinan. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 6, 2, 6, itu total ada 36. Jadi hati-hati, harus bisa menghitung semestanya berapa. Peluang muncul angka 2. Peluang B adalah 11/36. Peluang jumlah angka 6 muncul angka 6 dan muncul angka 2, yaitu peluang A irisan B sama dengan 2/36. Nah, ada yang bisa tahu ini? Sebentar sebelumnya, ini dari mana 11/36? Ya sebenarnya ya dari kita membaca ruang sampelnya tadi, nanti ketemu hasilnya 11 sama 2. Nah, kemudian tinggal dikali aja 2/36 dikali 5/36. Dibagi yang atas ini. Ini peluang A irisan B-nya ini 2/36 dikali 36/5 sama dengan 2/5. Kemudian ada kejadian tak bebas. Berdasarkan rumusan peluang bersyarat, peluang B jika A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Kejadian tidak bebas adalah apabila kejadian A dan kejadian B saling beririsan. Sehingga peluang A ini harus konsentrasi tinggi ya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A. Peluang A irisan B sama dengan peluang B irisan A sama dengan peluang B dikali peluang A jika B. Ini sesuatu yang berbalik sebenarnya. Dan ada asumsi kejadian A dan B terjadi bersama-sama. Nggak ada urutan. Munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Ini peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B irisan A sama dengan peluang A dikali peluang B.
Peluang B jika A sama dengan peluang B. Apabila peluang B jika A tidak sama dengan peluang B, maka A dan B adalah kejadian tidak bebas atau tergantung. Contoh, berapa peluang kejadian munculnya bagian muka koin jika sebelumnya telah terjadi kemunculan koin bagian belakang 7 kali berturut-turut? Ini jawabannya setengah. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok jawabannya setengah? Ada yang tahu alasannya? Baca lagi ya, contohnya ya. Berapa peluang kejadian munculnya bagian muka koin, bagian muka, bagian gampangannya bagian angka lah ya, bagian angka jika sebelumnya telah terjadi kemunculan koin bagian gambar 7 kali berturut-turut. Jadi koin bagian belakang keluar terus 7 kali, dilempar terus keluar 7 kali, bagian apa namanya, gambar 7 kali terus keluar angka. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok setengah? Ya gimana, siapa? Jadi peluang kalau jawabannya setengah itu karena koinnya terdiri dari dua sisi saja, jadi tidak berpengaruh meskipun dilempar berkali-kali. Ya benar. Jadi sebenarnya yang lebih tepatnya adalah nggak ada hubungannya. Jadi kalau mau kita kan nggak tahu, kita kejadiannya saling bebas gitu loh. Kita lempar 7 kali, terus dia keluar sama terus ya, terus dia berubah jadi angka. Awalnya gambar terus keluar angka. Itu nggak ada hubungannya. Peluangnya ya 1/2. Peluang terjadinya angka per total kemungkinannya, angka plus gambar 1/2. Seperti itu. Nggak ada hubungannya. Jadi nggak perlu ngitung panjang-panjang karena ya nggak ada hubungannya antara kita udah ngelempar 7 kali ya itu kejadian acak gitu. Nah sekarang kita ngomong teorema Bayes. Teorema atau hukum aturan Bayes menjelaskan tentang probabilitas suatu kejadian berdasarkan kondisi sebelumnya yang mungkin berhubungan dengan kejadian tersebut. Contoh kegunaannya, apabila kanker memiliki kaitan dengan jenis kelamin, maka jenis kelamin seseorang dapat digunakan untuk mendeteksi kanker secara lebih akurat daripada mendeteksi kanker tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Nah, ini ada 2 nih. Kanker, misalnya ya, kanker kulit misalnya, kanker kulit lebih dominan di perempuan. Jadi akan lebih akurat ketika kita mempertimbangkan adanya kemungkinan kanker pada perempuan daripada nggak sama sekali menggunakan perempuan atau mempertimbangkan jenis kelamin. Oke, azan ya. Pending sebentar.
Oke, lanjut lagi. Peluang B jika A sama dengan peluang A jika B dikali peluang B per peluang A. Ya, ini teorema Bayes ya. Lanjut lagi. Ini tentang peluang wanita bisa terkena kanker. Nah, biasanya itu hanya diketahui salah satu aja peluangnya. Di soal itu hanya diketahui salah satu. Peluang wanita terkena kanker sekian. Nanti peluang yang pria tinggal dikurangi aja 1 min peluang tersebut. Nah, jadi kita mencari peluang wanita jika sudah dinyatakan positif. Sama dengan peluang yang ini dikali peluang wanita terkena kanker per peluang plusnya. Peluang plusnya ini dijabarkan adalah ini. Peluang plus itu ada di sini. Ya. Ini peluang plus yang atas ini tinggal dikalikan antara ini sama ini. Kemudian yang bawah peluang terkena kanker jika wanita, kemudian dikalikan peluang wanita terkena kanker, tambahkan peluang terkena kanker jika pria dikali peluang pria terkena kanker. Jadi di sini 0,4 dikali 0,75 dan di sini ada 0,1 dikali 0,25. Maaf, tadi harusnya yang 2 ini yang jadi penyebutnya. Kalau yang dicari adalah peluang wanita yang ini dikalikan, nanti ketemu hasilnya 0,923. Ini contoh, seorang pegawai mempunyai 2 mobil, 1 sedan dan 1 lagi Toyota Kijang. Untuk pergi bekerja dia menggunakan sedan, kemungkinannya dia menggunakan sedan 75% dan Kijang 25%. Bila dia menggunakan sedan, biasanya dia tiba kembali di rumah pukul 17.30, kemungkinannya adalah 75%. Bila menggunakan Kijang, dia tiba pukul 17.30, kemungkinannya sebanyak 60%. Pertanyaannya, bila dia tiba di rumah pukul 17.30, berapakah peluangnya dia memakai sedan? Nah, kita daftarkan dulu nih. S, yaitu kejadian pegawai bekerja menggunakan sedan. Peluang S sama dengan 0,75. Sini. K, kejadian pegawai bekerja menggunakan Kijang. PK sama dengan 0,25. 25%. T, kejadian pegawai tiba di rumah 17.30. Kalau dengan sedan, pegawainya itu nyampenya di 17.30 itu 75%. Kalau dengan Kijang 60%, lebih rendah. Tentukan peluang S jika T. Peluang bila tiba di rumah pukul 17.30, berapakah peluangnya memakai sedan? Nah, ini kita daftarkan dulu. PS sama dengan 0,75, PK 0,25, P T jika S 0,75, PT jika K sama dengan 0,6. Yang atas yang dicari peluang sedan, peluang tiba jika naik sedan. Nah, di sini kan yang atas ya, kita ngomong yang pembilangnya. Ini kan peluang sedan. Oh, ditulis berapa? 0,75, ditulis 0,75. Peluang tiba jika sedan yang ini 0,75. Terus yang bawah tuh semestanya.
kemungkinan-kemungkinannya, yaitu adalah peluang naik kijang dikali peluang tiba jika naik kijang, ditambahkan peluang sedan, lalu dikalikan dengan peluang tiba di rumah pukul 17.30 dengan jika naik sedan. Nah, ini dikalikan semua, hasilnya nanti ketemu 15/19. Nah, sini ada tugasnya. Nomor telepon di Jawa Timur terdiri dari 10 karakter dengan format seperti berikut. Nah, ini ada diasumsikan bahwa karakter X 0 sampai 9, N 2 sampai 9, Y 0 atau 1 ini bit string ya. Maka akan dilakukan perubahan format telepon sebagai berikut. Format lama seperti ini, format baru jadi seperti ini. Hitunglah selisih jumlah nomor telepon yang berbeda antara rencana lama dan rencana baru. Kemudian nomor 2, 9 orang pergi dengan 2 mobil, masing-masing dapat membawa 5 dan 6 penumpang. Berapa cara yang dapat digunakan untuk membawa ke 9 orang tersebut? Nah, ini ada petunjuknya nih, pakai rumus kombinasi. Bila setiap tulisan sandi pada suatu katalog diawali dengan 3 huruf yang berlainan disusul dengan 4 angka dari 1 sampai 9 digit berlainan. Carilah peluang memilih secara acak satu barang bersandi yang berawal huruf vokal dan angka terakhir genap. Ya, ini 4 dan 5 seperti itu. Seperti biasa tugasnya dikirimkan ini paling lambat minggu depan. Sama kayak minggu lalu. Berarti minggu depan tanggal berapa? 21 ya. 21 September bener, sama, tinggal tahunnya aja. Oke. Ada pertanyaan? Pak, bisa diulang mengenai materi kombinasi tadi enggak, Pak? Masih kurang paham soalnya. Oke. Untuk kombinasi sebenarnya sebentar ya. Ini kombinasi. Kalau di sini kan 8. Ya, di sini kan kita cari N-nya. N-nya bisa ada 2, kadang-kadang bisa lebih dari 1. Nah, ini ada 8 faktorial. Ini juga 7 kan yang menjadi totalnya 7 orang, 8 dan 7 orang. Kalau misal mau tanya terkait dengan teorinya ya, intinya kalau kombinasi pembentukan sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan, nggak melihat urutan. Kalau permutasi ada urutannya. Tadi kayak juara 1 dan juara 2. Tuh, ada asumsi urutan. Di sini dikombinasi hanya ngambil aja, bebas ngambil yang mana. Nggak ada urutan. Kalau permutasi ya, misalnya di soal ini permutasi tim campuran dengan defender dan infielder. Nah, ini kalau permutasi ada kemungkinan yang defender diambil lebih dulu, kemudian baru midfielder. Nah, itu nanti istilahnya kombinasi itu justru malah kalau menurut saya akan lebih mudah karena nggak ada urutan. Sudah menjawab ya? Siapa tadi yang tanya? Ya, Pak. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Terus Pak, Apa? Yang mengenai materi mutuali eksklusif, itu maksudnya gimana ya, Pak? Untuk nilai-nilainya itu Ini diketahui. Ini soal ini. Oh. Ini diketahui. Nggak akan istilahnya kalian mengarang sendiri, nggak, pasti diketahui harusnya. Kalau ada soal seperti ini mesti diketahui. Nah, nanti tinggal di jumlah totalnya harus 1. Nggak boleh lebih dari 1. Dan harus 1 memang. Nah, ini ada kemungkinan 1 min 0,68 bukan tas terbaru. Jadi
Kalau mutually eksklusif itu ya tadi yang di atasnya nih perbedaannya. Ada soal yang masuk ini, ada yang masuk sini. Ya ini di inclusion ini. Yang eksklusif yang gak ada hubungannya. Jadi mutually eksklusif itu nilainya harus 1, tidak kurang tidak lebih gitu Pak? Bukan? Ya sebenarnya kalau semua peluang pada intinya tetap jumlahannya tetap 1. Hanya saja kalau di rumusan ini kan tidak ada irisan toh. Tidak ada irisan di rumusan ini kan tidak ada irisan sehingga apa namanya di sini harus 1 jumlahnya. Oke ya. Iya Pak, makasih. Ya. Itu tugasnya dikumpulkan, jangan di emailnya Bu Raras ya. Kirimkan ke intip.in ini. Tugas 2. Tugas formatnya tugas 2 ya. Ini tugas 2 ya berarti ya. Ya kan ini tugas 2 ya. Yang minggu lalu tugas berapa? Tugas 1 apa tugas 2? Iya Pak. 1, sekarang 2. Oke, iya ini tugas 2 ya, sudah benar kalau gitu. Oke, pertemuan hari ini kita tutup dulu. Lanjut minggu depan nanti dikerjakan aja dulu tugasnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.